Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Anita Ziani dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan menjelaskan materi tentang apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah termasuk ke dalam bentuk non-fiksi karena karya ilmiah bersifat objektif dan faktual. Pengertian karya ilmiah menurut KBBI merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya secara umum. Bentuk penyajian karya ilmiah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama bentuk populer, yang kedua bentuk semi formal, yang ketiga bentuk formal. Karya ilmiah populer pada umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi rakyat. Alasannya karena gayanya yang menarik dan bahasanya pun mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan juga tidak bersifat fantasi. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini adalah bentuk semi formal. Terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pusaka. Karya ilmiah dalam bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertai. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang ke A, judul, B, tim pembimbing, C, kata pengantar, ke D, abstrak, yang E, daftar isi, lalu F, bab pendahuluan, G, bab telaah perpustakaan, yang H, bab metode penelitian, I, bab pembahasan hasil penelitian, J, bab kesimpulan dan rekomendasi, yang K, daftar pustaka atau kerangka teoritis, yang ke I, lampiran-lampiran, L, lampiran-lampiran, M, riwayat hidup. Bagian penting dari struktur karya ilmiah, yang pertama judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul juga mencerminkan dan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Yang kedua, pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Yang ketiga, kerangka teoretis. Disebut juga kajian pustaka atau teori berlandasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoretis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Di samping itu, dalam kerangka teoretis perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Keempat, metode penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan sampai dengan pelaporannya. Metode penelitian terbagi menjadi 3, metode deskriptif, kedua metode eksperimen, yang ketiga metode penelitian kelas. Metode deskriptif yakni metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun. Metode eksperimen yakni metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Dan yang ketiga, metode penelitian kelas yakni metode penelitian dengan tujuan memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, seperti persoalan tentang motivasi belajar dan prestasi belajar. Yang kelima, pembahasan. Bagian ini berisi tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah, tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, sudut pandang diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Yang keenam, simpulan dan saran. Simpulan
merupakan bagian dari simpul masalah, pendahuluan, kerangka teoretis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian dan temuan penelitian, atau juga pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Yang ketujuh, daftar pustaka atau pusaka. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalamnya karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebaliknya, sumber-sumber yang pernah dibaca oleh penulis tetapi tidak digunakan dalam penulisan karya ilmiah itu tidak boleh dicantumkan dalam daftar pustaka. Sampai di sini penjelasan tentang materi karya ilmiah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.